Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kamaki. Halo dan selamat datang kembali bersama kami di Origami, obrolan ringan bersama Kemaki. Pada kesempatan spesial kali ini, kita kedatangan tamu dari luar benua kita yang jauh letaknya di sana, yaitu dari KMKI Berlin di Jerman. Boleh dong kepada perwakilan dari KMKI Berlin, say hi dulu, lambaikan angka kamera biar dilihat dulu nih muka-muka gantengnya mungkin, atau yang cantik mungkin, ada nggak yang cantik nih? Yang cantik say hi. Hai. Aduh, sayanya ganteng semua. Hai. Ya udah, nggak apa-apa, walaupun saya yang kecewa karena tidak ada yang cantik, tapi mungkin para pendengar kita nggak bisa ngeliat juga sih ya nantinya ya. Jadi tenang aja nih, gue deskripsikan Oh ya aja udah. dulu. Mereka ganteng-ganteng banget. Jadi sayang banget kalian semua nggak bisa ngeliat muka-muka ganteng mereka. Oke, langsung aja mungkin. Boleh dong? Oh iya, nggak. Gue dulu aja deh. Perkenalkan dulu, nama saya Bagus. Iya, bisa dibilang salah satu perwakilan dari Kemaki IPB untuk podcast kali ini. Dan rekan saya, Halo, nama gue Pascalis Kristi, biasa dipanggil Pascal. Hari ini juga mewakili Kemaki IPB untuk berbicara dengan teman-teman kita di Berlin. nah mungkin boleh dari KMKI Berlin sendiri, mungkin ada yang mau memperkenalkan dirinya? Kamu sih? Oke, aku dulu mungkin ya. Jadi, Boleh. hai teman-teman dari Kemaki dan pendengar-pendengarnya. Namaku Jose Mahendra, biasa dipanggil Jose. Sekarang aku, ya seperti yang udah dibilang tadi, sekarang aku sedang berkuliah di Berlin dan merupakan anggota dari KMKI Berlin. Hai, salam kenal. Salam Oke, kenal. berarti giliran gue ya. Yes. Halo, nama gue Marco Luis Virendra. Gue sekarang kuliah di Technische Universität Berlin, semester ke-4 dari 6. Amin, cepat lulus. Amin. Sekarang gue berposisi sebagai koordinator KMKI Berlin. KMK itu singkatan dari Keluarga Mahasiswa Katolik Indonesia, Berlin. Bedanya bukan singkatan. Terus, ya, itu doang sih. Nanti ya, kalau misalnya mau tahu lebih banyak seiring podcast ini. Thank you ya udah ngundang kita kasih kesempatan ini. Oke, sama-sama. Salam kenal untuk Jose dan Marco berarti ya. Oke. Yes. Oke. Jadi untuk selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke obrolan selanjutnya gitu ya. Tadi kan sempat disebut beda benua ya kan? Itu agak kaku juga ya, Kak Bagus ya. Bilang aja saudara kita yang ada di sana ini. Sebetulnya aku penasaran lebih ke sini sih. Hal yang pertama aku pengen tanya, mungkin juga teman-teman Kemaki lain juga pengen tahu ya. Jose sama Marco ini, tadi kok Marco sempat menyinggung bahwa dirinya dari Jakarta gitu kan. Nah, kalau untuk Jose sendiri, nanti aku juga bakal nanya ke Marco sih. Untuk Jose sendiri, Oke. di Indonesia tuh kamu dari mana sih? Oh, dari Indonesia, aku dari Jogja. Jadi mungkin pendengar-pendengar yang Jogja, say hi ke aku boleh. Di Jogja aku tinggalnya tepatnya itu di dekat Alkit, alun-alun Kidul, jadi daerah keraton gitu. Jadi mungkin kalau mau ajak main mobil yang nyala-nyala itu, bagi yang singgah di daerah-daerah keraton, itu boleh aja ngajak-ngajak aku juga. Emang Jose udah ada rencana pulang kapan nih? Siapa tahu pendengar-pendengar kita yang ada di Jogja pengen tanggal juga. Pertanyaan yang bagus. Jadi di sini pulang itu untuk balik ke Indonesia itu sebenarnya masih agak ribet ya, karena ya harus tes PCR dan harus karantina di hotel dan sebagainya. Jadi aku rencana mau pulang itu setelah dapat vaksin dari sini. Jadi doain aja vaksinnya cepat datang. Jadi penonton-penonton bisa ketemu sama aku. Ada yang mau ketemu aja. Baru mau ngomong. Oke, next. Before kita ngomong lebih lanjut lagi sama Jose, mau tahu dong ceritain sedikit Marco tentang lo dari Jakarta mana gitu, atau sekolahnya dulu SMA di mana gitu. Gue aslinya dari Jakarta Utara, Sunter kalau pada tahu. Terus gue dulu tuh dari KB sampai SMA sekolahnya sama.
IPK. IPK. Kalau pada tahu IPK, nggak ada yang tahu. Tahu, Sorry, gue nggak tahu. Gue Apa tahu. tuh? Bang Bagus Oke. apa tuh kira-kira IPK? Aku tahu. Ya IPK. Gimana gue ngomongnya? Oh, ya ampun, gue Iya. yang ternyata kurang jauh mainnya. Iya, ada IPK Puri juga, tapi gue IPK sempat. Ya, lebih murah dikit sih. Oke. Yang penting dapat Jakartanya ya, Marco ya. Dapat, iya, bangga dikit lah. Iya, Jakarta gitu kan. Oke, untuk maybe next question in the list boleh deh dari Bang Bagus dulu. Ada yang mau ditanya nggak Bang Bagus? Mungkin karena kita masih Kemaki lah gitu kan ya. Gue jujur rada kepo sama bedanya Kemaki sama KMKI sih. Mungkin gue tahu lah ya gambaran kasarnya. Kalau Kemaki kan ini ya satu fakultas, satu universitas lah. Kalau KMKI Berlin tuh sistemnya gimana sih? Nggak, salah. KMKI secara general di Jerman kalau misalkan boleh tahu mungkin ya. Gue mau nanya dulu, Kemaki itu singkatan dari apa? Sebenarnya sama sih sama KMKI kan. Kalau KMKI kan keluarga mahasiswa Katolik Indonesia. Kemaki itu keluarga mahasiswa Katolik juga tapi di gitu. Oke. I-nya tuh untuk IPB sebetulnya kan. KE kan keluarga. Maknya itu mahasiswa Itu Iya. Katolik IPB. Katolik IPB, iya benar. Iya. Oh, oke. Jadi kalau di sini KMKI Berlin itu sebenarnya KMKI Berlin itu cuman istilahnya salah satu cabang dari KMKI yang lain. Kita tuh posisinya persis di bawah KMKI Jerman, atau kata lain tuh KMKI pusat. Mereka yang biasa ngadain rapat setahun 2 kali. Nanti orang-orang yang di istilahnya regio di daerah-daerah itu kita kumpul terus ngerapat istilahnya apa yang kita lakuin selama tahun tersebut dan gimana rencana kita ke depan. Cuman kalau misalnya mau ngomong spesifik tentang KMKI Berlin, kita itu sebuah organisasi non-hukum dan kita juga bukan gereja sebenarnya. Kita basically cuma namanya juga keluarga. Jadi kita kebetulan semuanya Katolik, agamanya Katolik kan. Jadi makanya keluarga mahasiswa Katolik Indonesia. Kita semua rata-rata mahasiswa. Ada beberapa yang mungkin dari tahun 70-80 itu dulu mahasiswa, tapi sekarang karena udah senior, mereka tetap main ke kita, walaupun kadang-kadang rada jarang. Jadi, karena mungkin mereka juga nggak kebiasa ya, maksudnya tiap tahun kan datang murid-murid baru, dan udah beda generasi. Jadi, mereka yang senior datang biasa cuman misa gitu, terus ngebantu hal-hal lain. Tapi ya gitu, biasa kita banyak acara, kita punya ruangan sendiri di sini, kita juga punya istilahnya kita kerjasama sama salah satu paroki di sini yang punya gereja dan kita diizinkan untuk memakai gereja tersebut. Kita juga mendapat ruangan tersendiri yang kita sendiri doang yang boleh pakai. Jadi segitu doang sih. Kita juga terdaftar sebagai organisasi mahasiswa di kampus TU Berlin gitu. Ada lagi tentang KMKI Berlin yang mau ditanya? Soalnya gue juga kalau mau jelasin banyak bisa, cuma mesti spesifik sih pertanyaannya. Ada. Gue sebenarnya listnya banyak sih pertanyaan. Yang salah satunya kan Fire away. Gimana ya? Ngomongnya kalau misalnya kita di IPB kan jatuhnya saat Anda masuk selama lo Katolik lo auto jadi Kemaki kan. Nah, kalau di sana tuh sistemnya gimana sih? Apakah lo perlu daftar dulu atau mungkin lo datangin satu-satu lo KMKI lo gitu atau gimana sih sebenarnya sistemnya kalau di sana? Sebenarnya kita nggak otomatis ya. Maksudnya kayak bahkan beberapa anggota kita ada yang Kristen Protestan juga gitu. Jadi kita istilahnya nyediain wadah buat ngumpul-ngumpul bareng sebuah komunitas. Kalau misalnya dia mau datang boleh, kalau misalnya nggak mau terhubung sama sekali juga nggak apa-apa gitu. Kita nggak maksa, namanya juga agama kan, kita juga nggak bisa maksa. Tapi at least kita menyediakan tempat buat misa, kita juga nyediain acara, kita istilahnya bikin keluarga lah. Jadi kalau misalnya di luar negeri kan di saat nggak ada keluarga inti, kita harus saling nempel gitu sama orang-orang Indonesia lain. Apalagi kadang-kadang di sini orang bisa kesepian dan kita menyediakan itu gitu. Jadi nggak wajib lu harus, kalau Katolik harus masuk, soalnya kita sendiri juga ngebebanin ke kalian. Oke. Sudah cukup puas kok gue sama jawabannya, tenang aja. Terima kasih.
Gue Puas juga sama nggak tahu ngomong apa jawabannya. lagi tuh. Udah latihan dulu tuh, sering ditanyain kan soalnya. Itu Iya. jawabannya jawaban koordinator banget gak sih sebenarnya? Iya, kayak Harus Sangat ngomong, harus diplomatis. non hukum. Kita tuh bukan non-hukum. Iya. kita bukan hukum. Oke. Non profit juga nggak? Betul. Kita ngabisin Ah. profit orang bahkan. Ah. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lebih ingin digali nggak, Bang Bagus? Atau gimana? Oke, mungkin untuk seputar KMKI-nya udah cukup Oke. puas lah ya. Oke. Aku boleh nggak nambahin, Marco? Boleh. Jadi kalau sorry nih agak nggak konsisten antara aku dan gue. Jadi gue aja deh biar santai. Jadi kalau gue tuh lebih ke penasaran kayak tadi lo kan sempet nyebut tentang KMKI di Jerman tuh ada pusatnya ya. Itu pengen tahu pusatnya di mana, itu pertama. Kedua juga untuk Marco sendiri atau Jose di sini, kalian tahu nggak sih berapa jumlah anggota yang sekarang udah tergabung gitu? Apakah kalian punya platform untuk chat bareng di Line, either atau WhatsApp itu gimana gitu? Paling aku mau nanya 2 pertanyaan itu aja. Ini Gimana? pertanyaannya pas banget ditanyakan untuk Marco sebagai ketua. Silakan Marco. baru gue mau lempar ke lu sebenarnya lo. Ya udah, gue jawab deh. Tadi pertanyaannya apa? Sorry, anjir nggak fokus gue. Pertama ini pusat KMKI Jerman tuh di mana? Sama kedua iya. itu jumlah anggota yang terdaftar aja. Jadi itu pusat kita tuh bukan terpusat di daerah gitu, tapi lebih kayak kayak pemerintah pusat lah. Orang ngomong pusatnya di Jakarta, tapi kan sebenarnya posisi doang mereka lebih tinggi. Dan apa yang anggota-anggota KMKI pusat itu sebenarnya cuman anggota-anggota KMKI yang daerah, yang regio, yang diminta mau nggak kamu jadi KMKI pusat gitu. Ya udah, nanti makanya kita tuh setiap kali rapat setiap tahun gitu kita tuh ganti-ganti daerah terus kayak mau di mana nih serunya tahun ini gitu. Jadi gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin jumlah anggota, sebenarnya kita banyak. Maksudnya orang Katolik di Indonesia, di Berlin, itu sebenarnya banyak. Pertanyaannya mungkin lebih ke yang aktif berapa ya. Yang aktif kita sebenarnya mungkin hitung-hitung 50 ada, 50. Walaupun sebenarnya anggota yang kalau misalnya seandainya semua orang Katolik di Berlin digabungin, itu mungkin bisa 200, 250. Soalnya kan mahasiswanya banyak dan juga orang tuanya banyak. Tapi nggak semuanya datang setiap minggu untuk misa. Apalagi sekarang zaman-zaman corona, orang juga takut gitu. Apalagi yang tua-tua. Jadi gitu. Jumlah anggota sekitar yang aktif 50. Oke, 50 ya. Berarti. Kemaki berapa? Untuk jumlah kita nggak jauh beda kok ya. Berarti kita berapa sih Bang Bagus? 80 ya kalau nggak salah ya? Iya, kurang lebih 80. Iya, sebetulnya 3 angkatan nggak sih? Iya udah gabungan 3 angkatan. Tapi kalau misalnya digabungin tuh jumlahnya hampir 300 ya? Iya, 300-an lah kurang lebih. Oke. Tuh, Oke dong, banyak kalau juga. kata Zoom account 348 tuh berapa? Wah. 4 angkatan ya hitungannya? Iya, 4 angkatan. 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Memang harusnya yang aktif berapa angkatan? Bukannya angkatan tuh bisa banyak banget. Kalau kita tuh kan berdasarkan tahun akademik aktif ya, Marco ya. Jadi kayak kita cuma dihitung 4 angkatan yang saat itu lagi aktif. Kayak misalnya tahun ini, berarti kita kan angkatan termudanya itu angkatan 57, ya kan? Berarti dihitungnya 57, 56, 55, 54 gitu. 55 pun kayaknya udah mentok tuh hitungannya kalau misalnya untuk jadi pengurusnya. Iya. Tapi kalau untuk anggota apa ya? Ya anggota bukan pengurus. Anggota di sana berarti lebih ke kepengurusan ya? Atau kayak orang Katolik secara keseluruhan? Sebenarnya kalau tertulisnya itu adalah semua orang yang Katolik dan mau membantu sih. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalkan non Katolik pun tapi mau membantu bisa dihitung sebagai kemaki. Tapi nyatanya kayak belum ada deh. Sejauh ini sih kayak nggak ada yang non Katolik untuk ngebantuin itu sih. Jadi belum ada tuh anggota kemaki yang di luar agama Katolik kalau di IPB itu sendiri. Oke. Iya. Kalau tadi kan Marco juga sempat bilang ya tentang kalau di sana tuh KMKI itu nggak Katolik doang, teman yang Protestan pun bisa gabung kan ya?
Nah, kalau di sini tuh kalau yang Protestan tuh juga udah punya apa namanya komunitas sendiri Dia punya namanya sendiri ya. iya namanya PMK Persatuan Mahasiswa Kristen ya? Iya. Ya kan? Di sini juga ada nggak sih, Cok? Atau itu kayak gereja-gereja Ada. doang? Kalau PMK mungkin kayak organisasi, lebih mirip kita sebenarnya, kita juga organisasi. Tapi kalau misalnya yang Kristen Protestan di Berlin tuh, banyak kan mereka udah, istilahnya ngomongnya udah gereja lah, udah bukan, soalnya ada 3 jenis bahkan, Iya. ada 4 mungkin, ada 4. Kayak, kan banyak tuh Protestan jenis-jenisnya, ada yang ikutin aliran gereja masing-masing dulu pas di Indo, mungkin ada yang Immanuel, ada yang GBI, terus ada yang GRII kalau kalian tahu yang bangunan gede punya Stephen Tong itu, dan mereka bertiga tuh punya standing masing-masing di Berlin gitu. Dan sebenarnya kenapa kita beberapa bisa masuk Kristen itu pertama kali exposure-nya sih. Pertama kali datang ke Berlin kan pasti nyari temen dan kayak diundang langsung kayak oh ya udah datang aja gitu, kita bisa ada makan-makan. Jadi dan beberapa orang Katolik ada yang datang ke kebaktian Protestan juga sebenarnya di sini, dan kita nggak masalah gitu. Jadi tergantung pertama-tama ketemunya sama siapa aja, terus kan namanya juga mungkin tiap minggu udah ikut kebaktian, udah deket gitu, udah nyaman, jadi nggak merasa ingin pindah gitu ke misalnya yang dari Katolik Protestan gitu. Fleksibel ya. Terus kalau dari gue denger KMKI itu benar-benar yang fleksibel, jadi kayak emang susah kita ya. Slow banget. Iya. Slow banget sebenarnya. Emang pas kita juga slow sih di Kemaki ya. Cuma sistem keanggotaannya emang otomatis aja nggak sih Bang Bagus? Kalau ini langsung terdata. Kalau misalnya di KMKI kan emang Jerman itu kan luas ya. Iya. Kan? Apalagi ini kan karena khususnya KMKI Berlin juga, mungkin untuk ngedata orang satu-satu aja itu sulit kan, karena kalian kan study abroad gitu-gitu nggak sih? Ya kan, jadi kayak ya take it easy aja. Istilahnya, iya. Di sini kan apalagi bahasa Jermannya sih Datenschutz, kayak data pribadi, misalnya email atau apalah nomor telepon gitu kan, privasinya tuh dihargai banget di sini. Dan privacy mungkin iya betul, dan kita juga agak tercermin dengan kalau misalnya ada anggota baru, kita boleh minta nomor WA lu dong atau email lu biar nanti bisa masukin ke mailing list. Tapi kalau mereka nggak mau ya udah, oke deh gitu. Oke. Tapi slow banget sih sebenarnya. Kayak anggota bahkan kalau misalnya panitia nih, aku kan panitia, kalau saya juga panitia, itu tuh harus dengan sistem volunteer, nggak bisa langsung ditunjuk, terus wajib gitu gara-gara lu Katolik. Dan nggak ada yang jelas nggak ada open recruitment berarti ya? Jadi literally volunteer gitu ya? Oke. Dan kamu mau nggak gitu nggak sih? Dulu aku dipilihnya juga kayak gitu nggak sih? Iya. Saya mau nggak jadi ini? Iya. Terus, oh iya oke, sip. Kita angkat Jose menjadi seksi acara. Enggak, gue nggak pernah ngomong gitu, lu buat lu. Iya. Ilustrasinya. Ilustrasi. Wow. Oke. Emang kalau kalian ada panitia gitu nggak, atau semua oprek anggota nggak sih biasanya di sana? Oprek jatuhnya, kalau kita kan anggota sama pengurus itu dibedakan lah ya, maksudnya. Kalau pengurus ya mengurus segala kegiatan acara-acara yang pengen dibuat, kalau anggota ya siapapun yang mau ikut lah, kasarnya begitu. Oke. Beda label doang ya Bang ya, padahal sih kita satu di Kemaki juga gitu. Memang bedanya yang pengurus tuh emang ada beberapa agenda yang harus dikerja, sedangkan kalau menjadi anggota ya cukup mengikuti atau terlibat aja gitu. Enaknya jadi anggota tuh gitu. Kalau jadi pengurus jadi diperbudak aja. Diperbudak suruh ngerjain. Kasar ya bahasanya ya. Kasar. Padahal berarti yang anggota melayani. Berarti yang anggota gitu. Melayani teman-teman yang lain. Itu bahasa baiknya begitu. Bahasa Katoliknya melayani. Bahasanya Marco lebih bagus loh, volunteer gitu. Melayani. Gak ada salahnya loh. Bukan diperbudak ya. Dalam kata lain sebenarnya dipaksa. Enggak, emang kita kan itu. Emang kita kan sudah mendaftarkan diri, jadi ya sudah menjadi tanggung jawab bersama kan jadi. Iya. Karena udah mendaftar. Boleh. Oke. Oke, kayak untuk pendengar podcast kali ini kayak udah cukup kali ya kita dengar tentang KMKI Berlin gitu ya. Kita pasti lebih penasaran ke ini gak sih?
gimana sih rasanya kuliah di Jerman gitu kan. Itu kan rasa penasarannya kayak tinggi banget. Ditambah lagi kan kebanyakan orang kita nih yang masih muda baru lulus SMA tiba-tiba dilepas gitu aja ke luar negeri gitu kan. Sebetulnya nggak gitu aja sih, kayak kasar banget gitu. Kayak dibuang tuh kan ke luar negeri gitu. Glorifikasinya bagus ya. Yang mungkin jadi pertanyaan dari aku yang pertama itu, pertanyaan paling template dari orang Indonesia untuk teman-teman di luar negeri adalah gimana cara kalian ngadepin kehidupan di sana? Adakah pernah ngerasa culture shock? Terus juga selain itu gimana kalian menyesuaikan diri sama teman-teman foreigners di sana gitu kan, macem-macem kan ya, begitu. Siapa dulu nih yang jawab? Harusnya Jose sih yang jawab. Harusnya Jose sih. Marco udah pikir ngomong soalnya. Oke. Jadi culture shock ya. Jadi mungkin culture shock yang pertama kali aku rasain di sini itu adalah nyari teman. Maksudnya nyari teman adalah nyari teman internasional gitu loh. Kayak selain orang Indonesia kayak gitu. Jujur sampai sekarang pertanyaan itu masih ada, kayak gimana sih cara aku kayak dapat orang Jerman sebagai teman gitu loh, biar bisa diajak belajar bareng atau misalnya nongkrong bareng kalau dalam hal kayak gitu. Di Jerman atau di Berlin khususnya mungkin ke klub-klub gitu. Di Berlin kan terkenal klub-klubnya gitu. Itu aku pengen banget dapat seenggaknya kenalan lah sama atau dekat sama orang Jerman kayak gitu. Tapi sampai sekarang pertanyaan itu masih ada. Jujur sulit banget, dan mungkin itu karena kultur orang Jerman sendiri yang buat aku culture shock itu kayak mereka emang punya sedikit teman, tapi kalau mereka udah punya teman itu deket banget gitu loh. Jadi kayak udah bener-bener brother yang bener-bener apapun yang terjadi aku akan selalu ada gitu-gitulah kayak itu. Dan mungkin itu menjadi kesulitanku berteman sama orang Jerman. Dan selama aku di Jerman aku emang mendapatkan teman-teman internasionalku itu adalah orang-orang yang bukan berasal dari Jerman tapi kuliah di Jerman. Jadi kayak orang Spanyol, orang Maroko gitu-gitu. Ya, jadi itu sih culture shockku yang yang kerasa sampai sekarang. Oke. Kalau dari point of view-nya Marco gimana? Kayak gue cuma perlu warning sih. Kalau misalnya di poster-poster kuliah internasional kan orangnya kayak kesannya kayak dari semua benua juga ada dalam satu grup, duduk-duduk di bener. di taman gitu, atau lagi baca buku bareng, belajar bareng. Enggak. Itu tuh semua hanya sebuah idealisme sebenarnya. Kayak bayangin kayak kalian lagi kuliah baru masuk nih, terus pertama kuliahnya udah bahasa Jerman, bahasa asing gitu, dan pasti beberapa bagian karena kita bukan ngomong bicara bahasa Jerman tuh mother tongue ya, jadi ada beberapa materi pelajaran yang pasti nggak ngerti, antara gara-gara bahasanya nggak ngerti atau nggak, bahkan sama sekali nggak pernah dengar katanya gitu. Dan untuk mereview bahan-bahan kayak gini kita perlu seseorang yang kita bisa ngomong bukan cuman basa-basi gitu. Kita perlu orang yang ngerti apa yang maksud kita gitu, dan cuman bahasa Indonesia istilahnya yang bisa komunikasi ini kalau buat gue ya waktu itu. Jadi ujung-ujungnya kita belajar bareng sama orang Indonesia, terus kumpul di kampus juga sama orang Indonesia, apalagi gara-gara di Berlin tuh orang Indonesianya tuh udah relatif banyak. Maksudnya udah kayak Jakarta lah, rame. Itu kita di tengah jalan bisa ketemu orang Indonesia tiba-tiba dan gak nyapa gara-gara gak kenal. Saking banyaknya gitu. Jadi gitu. Tapi walaupun tetap ada beberapa orang-orang Indonesia yang gue tahu itu ada teman-teman orang Jerman atau orang luar, bahkan kita ngomongin Auslander misalnya dari Afrika kayak tadi Jose bilang, atau dari Spanyol gitu, ada. Tapi tetap aja gara-gara kita pakai bahasa pengantarnya yang kita nggak familiar, ngomongnya juga jadi halo, apa kabar, gimana kuliah, udah topiknya itu doang. Cuman gimana kuliah, tadi susah nggak? Iya susah. Terus habisnya ngapain? Oh ya udah bye, itu doang. Kalaupun ada berteman bener-bener deket, itu gara-gara kondisi memaksakan. Misalnya dia satu-satunya orang Jerman di jurusan, atau bahkan kita sekelas angkatannya saking sepinya
harus berteman gitu. Biasa gitu doang sih kasus-kasusnya. Oke. Berarti yang dialamin Marco sama Jose tuh nggak jauh beda ya. Ternyata emang orang di sana tuh, ya bahkan orang kita pun juga nggak bisa basa-basi kalau emang nggak kenal gitu ya. Sedangkan kalau di sini kan emang karena majority-nya Indonesia, dan bahkan kita juga bahkan di IPB nggak mungkin ngeliat bule ya nggak sih, Kak Bagus? Iya, ada Iya, kali kan? satu mungkin lah ya. Satu dua orang lah ya. Satu orang. Nah, yang membuat Saya kita lagi satu semester. iya. Dan bahkan di sini ya gitu, kalau di sini siklus sosialnya ketemu, ngobrol, ternyata sama-sama suka gosip, langsung jadi klik. Gitu lah ya kan, karena moto anak milenial Indonesia sekarang itu gibah itu menyatukan. Di sini mungkin sebenarnya juga kayak gitu, tapi karena Sama. kita nggak punya kosakata buat gosip aja, kayak kita nggak bisa ngegosip dalam bahasa Jerman. Jadi mungkin karena itu kita nggak punya teman. Oke, alright. Oke, Kalau ngerti, mau Pak. dibayangin tuh paling kalau sama orang Indonesia aja yang bahasanya udah sama, kita nggak cocok sama semua orang. Apalagi sama orang bule yang benar. bahasanya udah nggak cocok dan tiba-tiba emang personalitinya nggak cocok aja, nggak bakal jalan juga. Benar-benar. Iya. Ya sih, aku juga denger loh dari abang sepupuku. Dia kan lulusan, tapi dia sama-sama dari Eropa juga, kalau nggak salah Inggris ya. Di sana tuh ternyata emang untuk dapet teman tuh susah itu, makanya dia udah nge-warning aku juga untuk kayak kalau ke sana tuh jangan ketipu sama pamflet atau brosur yang tadi Marco sebut, bener. Karena di sana literally kita yang Indonesian nggak bisa ngomong sebebas itu sama mereka. Ketika mereka ngomong sama kita, berusaha making conversation sama mereka tuh kayak cuek gitu loh, kayak Bener. who are you gitu loh, kayak lebih ke situ loh. Tapi kalau misalnya dulu saudaraku itu bisa kenal sama mereka karena sama-sama minatnya di musik gitu. Jadi ketika mereka udah mulai jamming bareng, baru dipandang lah orang kita, maksudnya kayak gitu, ngerti nggak? Tapi kalau misalnya kayak you're trying to making a casual conversation ke mereka tuh kayak I don't know you gitu, I can talk to you gitu, kayak gitu loh. Apakah di Jerman juga gitu ya? Iya. Aku mungkin harus membela teman-temanku yang berasal dari Spanyol dan Maroko. Dan soalnya selama ini kayak kita ketemu, terus kita kerja kelompok bareng, itu mereka friendly banget sih, dan ngajakin ngomong. Oke, jadi banget. mungkin ada benarnya, ada yang salah. Dan aku juga pernah kayak dengar bukan stereotype, kayak semacam rumor ya, kabar gitulah, kalau ternyata emang kayak orang yang berasal dari Spanyol, Portugal kayak gitu emang friendly kayak gitu, open kayak gitu. Iya. Aku juga dengernya kayak gitu. Pokoknya katanya di Eropa sana yang turunannya Latino gitu, emang cenderung agak-agak mirip ke kita gitu loh. Mereka lebih ramah. Kalau Jerman kan masuknya udah white ya. Kita bukan ngomong tentang race ya. Dan emang orang Jerman rata-rata dingin gitu. Iya, makanya Inggris, Jerman tuh, aduh, no. Makanya aku penasaran banget sama Jose sama Marco di sini, kayak wow, kalian survive apa-apa Marco udah 2 tahun ya, 4 semester di sana ya. Ya kan? 3 ya? 3 tahun. Oh iya kan, 1 tahunnya penyetaraan ya, Marco ya? Yes. Iya, itu tuh hebat banget sih. Aku benar-benar kayak ngeliatnya, wow, brave. Gitu. Biasa aja sih sebenarnya. Gara-gara orang Indo di sini lumayan banyak. Jadi bisa dapat infonya banyak lah. Nggak segimana kayak misalnya kuliah di Rusia terus cuman orang Indo paling 10 gitu. Nggak, di sini relatif easy buat negara Eropa. Di sini relatif banyak sih orang Indo. Oke, mungkin biar asik nih, biar flow pembicaranya jalan. Ada games ya, icebreaker ya? No, aku tuh lebih expecting Marco sama Jose juga nanya ke kita gitu loh. Oh iya? Oke. Gimana? Ada kepo-kepo nggak kamu? Kan katanya kamu nanya tentang PTN, mau nanya tentang PTN in general kan kok, Cok? Iya. Gimana? Ya aku bayangin tuh kayak kalau aku lihat di Instagram ya, orang tuh kalau kuliah harus sopan, harus nyalain kamera, harus pakai alma mater. Kayak emang gitu ya bener?
Oke, dari yang paling senior dulu boleh menjawab. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin senior, lu gak sih Kal? Oke, tapi sebentar. Ini ngeliatnya di mana dulu ya? Kok justru gue yang di Indo malah juga baru pertama kali denger nih yang begituan nih. Oh iya. Sobat itu deh. Jujur. Aku mungkin dengarnya nggak se-strict Marco ya, tapi emang benar-benar harus kamera itu kayak benar-benar open kamera gitu. Terus kayak harus nyantumin apa sih NIK nomor induk mahasiswa NIM di Zoom-nya, terus kayak di absenin gitu. Iya nggak sih? Ini Waktu sepengetahuan Zoom gue dulu aja ya. Pengetahuan gue. Iya. Kayak general. Mohon maaf jika ada pendengar-pendengar yang dari luar IPB. Dan mungkin gue salah, mohon maaf. Soalnya gue juga nggak pernah kesana. Gue cuma pernah denger-denger doang. Lu belum masuk datang langsung gitu atau gimana? Enggak, kan kalau gue kan masih di IPB kan. Jadi gue nggak tahu kalau misalnya ada pendengar yang dari yang non IPB. Oke. IPB sendiri, kalau ini ngomongin offline dulu ya. Kalau offline sebenarnya kalau kelas yang penting kita iya sih baju sebisa mungkin rapih sebenarnya. Kayak kaos kayak gue yang pakai sekarang gini atau Pascal pakai sekarang itu sebenarnya nggak boleh. Jadi minimal tuh kayak berkemeja gitu loh, ada kerahnya. Entah itu kemeja, entah itu kaos polo, terserah pokoknya ada kerahnya. Terus panjang, celana panjang, terus bersepatu. Dan seringnya kalau di Indonesia, setahu gue di kelas itu yang berkuasa tuh sebenarnya benar-benar murni dosen. Kalau PTN in general, jadi kalau misalnya tiba-tiba dosen yang nggak suka sama lu, bisa aja lu tiba-tiba dikeluarin tanpa sebab tuh bisa-bisa aja. Itu sering terjadi. Nggak suka itu dalam arti apa? Kayak misalnya aku dosen nih, terus tiba-tiba kayak aku nggak suka nih mukanya ini anak nggak simetris gitu. Aku bisa ngeluarin dia nggak? Ekstrim. Bisa sebenarnya. Secara ekstrim bisa. Maksudnya nggak. Tapi biasanya gini, kalau misalkan si hostnya punya kesalahan kecil, jadi langsung dibesar-besarin terus langsung disuruh keluar gitu bisa aja. Tapi kayak kalau misalkan langsung gara-gara ngeliat muka terus nggak senang dikeluarin, kayak nggak juga deh, nggak separah. Oke. Beda jauh ya sama di sini ya. Iya itu. Ya, ini nih. Jadi kalau di sini tuh, ini aku jelasin dua sistem perguruan tinggi dulu deh. Jadi tuh di sini ada namanya universitas, ada namanya Fachhochschule. Fachhochschule itu kayak politeknik kalau di Indo. Politeknik, lebih praktis, lebih ke kehidupan nyata gitu. Kalau universitas lebih banyak teori. Nah, untuk universitas itu biasa kelas-kelasnya itu jauh lebih besar dan jumlah pengikutnya jauh lebih banyak. Biasa tuh dosen yang nentuin jam berapa setiap minggu, mungkin ada 2 pertemuan, mungkin ada 1 pertemuan doang. Ada ruangan gede gitu, kayak bahkan kayak apa sih bahasa Indonesia? Zal. Aula. Ya, aula. Jadi kayak aula gede bisa isi 200 sampai 250 orang, dan itu di sini namanya Vorlesung. Vorlesung tuh kayak kelas. Lecture, bener. Lecture. Anjir, ini gue jelek banget. Lecture. Oke, aku yang translate Marco, kalau ada istilah bahasa Jerman. Jadi, mau berapa orang yang datang, mau 10 orang, mau 200 orang, dosen itu nggak punya hak untuk apa-apa keluarin murid itu, kecuali murid itu kayak benar-benar kurang ajar, terus rada mengganggu sistem belajar mengajarnya, kayak apa misalnya lari ke tengah panggung telanjang lah, atau makan di tengah kelas, bikin satu kelas bau makanan atau gimana gitu. Tapi selain itu, kalian mau pakai sandal jepit, mau pakai celana pendek, itu terserah. Kalau soal kostum bebas sih, kayak celana pendek. Terus aku juga pernah lihat kalau nggak salah di RWTH, itu kayak benar-benar mereka habis kayak ada video, terus mereka kayak habis perform di kelas gitu. Terus mereka jadi kayak duduk di situ pakai kostum Zorro, pakai kostum perawat kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar bebas amat lah. Gue juga pernah lihat sih, ada video orang bikin kue di tengah-tengah kelas. Dan nggak apa-apa, selama nggak ganggu gitu, nggak berisik, nggak bau. Maksudnya bebas banget. Mungkin beda dalam kasusnya kalau di Fachhochschule yang politeknik itu. Kenapa? Soalnya kelasnya lebih kecil, orangnya lebih dikit, jadi lebih one-to-one ke dosennya. Sedangkan kalau di universitas tuh, bahkan kalau yang gue tahu di Indo ya, kita tuh punya nomor telepon dosen tuh bisa kontak, terus yang gue lihat mesti halo, selamat siang, saya ini dari kelas ini dengan nomor segini, saya minta izin bla bla bla. Kalau di sini
lu nggak ngomong langsung ke dosennya gitu. Dosen tuh kayak udah tinggi banget, lu paling ngomong sama Ansprechpartner. Sama asisten dosen. Nah, Asdos, ya bisa bilang Asdos lah. Tapi jarang banget kita ngomong langsung ke dosen kecuali kita mau minta dijadiin pembimbing buat skripsi gitu. Oke. Iya. Oke. Oke, untuk persepsi ini ya benar-benar beda ya. Jadi di sana kayak ada politeknik, terus juga universitas ya. Kalau di sini sama ya? Atau beda sih, Bang Bagus? Ada Gimana ya? samanya? Politeknik ada. Politeknik tapi lebih ke itu kita ke D3 kan hitungannya. Iya, kita cuma D3 di sini. D4 kalau nggak salah ada. Ada juga. D4 itu sarjana terapan kalau nggak salah. Iya, Di sini betul. juga sebenarnya ada sistem kayak gitu juga. Jadi kalau biasanya ya orang-orang yang dari universitas itu dapat Bachelor of Science kalau nggak salah. Terus kalau dari Fachhochschule itu biasanya Bachelor of Engineering. Jadi kalau mau perbandingan one on one-nya mungkin kayak gitu. Oke. Di sini soal sistem yang dapat undergraduate itu dibagi dua lagi. Di sini tuh ada institute sama university juga gitu loh. Jadi kalau di sini university sifatnya lebih general ya kan. Jadi dia major yang ada di dalam university itu lebih diverse gitu loh. Kalau di institute tuh biasanya lebih terspesifik ya. Kita kan Institut Pertanian Bogor kan. Berarti semua major yang kita ambil even though itu bisnis atau komunikasi. Ada bertaninya gitu ya. Iya, ada pertaniannya betul. Sama kayak yang terjadi di Institut Teknologi Bandung kan, mau jurusan apapun itu, bahkan bisnis, sekolah bisnisnya pun juga, itu mereka belajar tentang teknologi gitu kan. Nah kalau di sini universitas tuh, contohnya University of Indonesia atau Universitas Indonesia, itu di dalamnya tuh benar-benar setiap fakultas tuh punya otonomi sendiri gitu. Jadi kayak fakultas teknik itu ya udah bahas mata kuliah yang teknik-teknik aja. Sedangkan kalau misalnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik itu udah mereka terlepas dari nggak mungkin mereka belajar teknik gitu kan. Jadi kita gitu sih. Kayak gitu. Tapi kayak kalau aku perhatiin di sini ya, kayak kalau yang aku dengar yang pernah aku dengar satu-satunya kayak institusi pendidikan tinggi yang menamakan dirinya institut itu cuma di Karlsruhe Institute of Technology. Terus kalau ada universitas yang spesifik kayak gitu, kayak institut pendidikan tinggi yang spesifik kayak gitu, itu biasanya technical university namanya. Iya nggak sih, Cok? Iya kali. Terus kalau institut itu di sini itu lebih kayak apa ya? Lebih kayak lembaga research. Jadi misalnya betul. Itu ya. Fraunhofer Institute itu lebih ke teknik-teknik. Terus Robert Koch Institute itu lebih kayak kesehatan-kesehatan. Mereka lebih banyak research, research gitu. Kalau technical university itu buat ngajar. Kayak misalnya yang lagi pandemi gini, paling penting tuh Robert Koch Institute. Itu tuh institut yang bergerak di bidang kesehatan. Dan biasa tuh kita dapat info paling terakhir tentang corona dari ini, Robert Koch Institute ini. Oke. Robert Koch Institute ya, namanya biologis gitu ya, dari nama biologis ya, Robert Koch. Iya. Kalau nggak salah, si Robert Koch ini itu dulu, anak itu kan ya, anak IPB kan ya, harusnya tahu dong, kayak penemu penicillin itu siapa? Gue kirain Robert Koch dulu kuliah di IPB ya. Iya. Bukan anjir. Mikir dulu. Nggak, Pokoknya kalau nggak salah dia itu kayak, pokoknya dia berkontribusi besar gitu di bidang mikrobiologi. Iya. Jadi kayak penelitian sebelum penicillin kalau nggak salah itu pertama penelitian yang lead untuk penemuan penicillin itu sebelumnya ada di dia. Iya. Kalau nggak salah kayak gitu. Dia yang nemuin kultur murni, kultur bakteri mikrobiologi di dalam agar gitu loh. Dia yang nemuin emang. Oke. Iya, itu Robert Koch. Makanya namanya dipakai buat kesehatan ya, hebat juga sih. Iya. Oke.
culture shock udah kita tanya ya kan. Ternyata turns out Yes. emang hal-hal yang untuk bergaul sama orang luar tuh susah ya. Nih aku mau nanya ke Marco sama Jose juga deh. Mungkin dari Jose dulu. Kalian Oke. selain kalian kan ketemu sama orang Indonesia pasti ngomongnya bahasa Indonesia dong. Nggak mungkin Iya. ngomong bahasa lain kan. Tapi untuk Mm-mm. interacting with Germans ini, kalian pernah kayak initiate mulai dengan ngomong kayak can you speak English atau kalian nge-offer mereka untuk speak English gak? Dari aku dulu ya. Sebenarnya kayak ini sebenarnya kayak mungkin inisiatif dari aku sendiri sih. Kayak soalnya kalau aku bicara terus dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, Jermanku nggak akan bagus-bagus gitu loh. Kayak aku sadar kalau di sini Jermanku itu jelek. Jadi kayak aku harus ngelatih speaking skillku. Jadi kalau aku dihadapkan dalam situasi di mana aku harus bicara bahasa Jerman, itu aku akan pakai bahasa Jerman. Dan kalau misalnya ketemu sama orang Jerman di jalan, meskipun aku lancarnya bahasa Inggris daripada bahasa Jerman, itu aku bakal pakai bahasa Jerman. Oke. Sebenarnya kalau dari Tapi- gua Mm-mm. rata-rata orang Jerman tuh pasti pertama-tama mau ngomongnya bahasa Jerman dulu. Kayak itu udah asumsi dari awal kalau gue ngomong sama mereka gue juga bakal pakai Jerman dulu. Tapi kadang-kadang ada lah orang yang namanya Inggris kan bahasa internasional jadi lebih gampang, tapi itu biasa mintanya habis udah kenalan pakai bahasa Jerman. Misalnya nanya, kamu bisa Inggris? Oh bisa, ya udah ayo ngomong Inggris aja, gue lebih enak. Oh ya udah itu, tapi nggak pernah pertama kali ngomong bahasa Inggris kecuali mereka asumsi kalian itu nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Dan itu Itu nggak aku sering pernah banget terjadi. sih. Dan itu nggak Nah, pernah paling terjadi nyeseknya di itu- lingkungan. Oh sorry, Cok. Sorry. Lanjut. Nggak pernah terjadi di lingkungan universitas. Soalnya kan kita di universitas tuh bahasa pengantarnya wajib Jerman. Bahkan beberapa dari orang Jerman yang kuliah itu ada yang nggak bisa bahasa Inggris sama sekali dan mungkin mengejutkan ya. Gue dulu juga kira orang Jerman di sini pinter-pinter gitu bisa bahasa Inggris semua, cuman ternyata enggak. Oke. Oke, silakan saya. Oke, enggak. Aku lupa kan tadi aku mau bilang apa. Sorry. Kamu nyesek kenapa? Oh. Kamu nyesek. Wah, aku udah lupa. Tapi mungkin tentang yang Acok tadi ya bilang. Tadi kayak ada orang universitas yang ada udah orang yang kuliah di universitas gitu, tapi nggak tahu bahasa Inggris. Nah, aku beberapa kali menemukan pengalaman yang berbalik sama Acok gitu loh. Jadi aku lagi jalan nih. Ini nggak terjadi sekali doang. Aku lagi jalan, misalnya lagi jalan-jalan di taman atau di mana kayak gitu. Tiba-tiba ada pengemis datang ke aku, terus mereka minta uang dalam bahasa Inggris kayak gitu. Jadi aku kayak wow kayak gitu. Ternyata literasi tentang bahasa Inggris, profisiensi bahasa Inggris di Jerman itu ternyata bagus juga, sampai dari kalangan pengemis itu bisa bahasa Inggris dengan lancar gitu loh. Bahkan tidak beraksen Jerman gitu loh, kayak benar-benar could you please give me some money kayak gitu. Jadi kayak benar-benar Itu ngomong kayaknya dia bahasa bukan Inggris orang gitu. Jerman deh. Aku baru mau ngomong Marco. Jangan itu orangnya kayak terdampar di Jerman terus Iya. akhirnya Ini bukan orang ends up Jerman being deh. a beggar gitu loh di sana. Tapi pengalaman Tapi itu sebenarnya- nggak terjadi sekali doang. Iya. Oke. Heeh. Biasa sama kasir, sama polisi gitu. Soalnya kan orang internasional di sini banyak dan nggak semua harus bisa bahasa Jerman. Jadi mungkin mereka main aman, asumsi aja sih bahasa Inggris. Iya. Atau bisa jadi kenapa mereka ngomong bahasa Inggris karena selama ini yang ngasih mereka turis bukan orang Jerman. Jadi kayak Iya percuma benar. Orang Oh, Jerman bisa yang jadi. ketipu. percuma Bisa aja jadi. kayak ngomong bahasa Jerman tuh nggak dikasih, ngomong aja bahasa Inggris. Siapa tahu yang kita Bisa, ajak bisa. ngomong ngasih gitu kan. Bisa jadi. Jadi Iya, it's full of assumption aja sih. Oke, Kak Bagus gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak mengenai life in Germany? Tadi gue pengen nanya kuliahnya pakai bahasa Jerman atau enggak, tapi tadi udah dijawab, jadi gue nggak jadi nanya. Oh, iya. kalau gitu Siapa gue mau tahu nanya gitu sih. kan. Maksudnya hitungannya internasional, jadi dia ngomongnya pakai bahasa Inggris mungkin lecturer atau full Jerman kan ya? Eh, Eh, Rata-rata itu Jerman. Ya udah.
Kan gue nggak salah. Tapi kalau misalnya aku ada di semester-semester atas aku ada beberapa makul, beberapa modul pakai bahasa Inggris sih. Betul. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang tertarik mungkin yang dari IPB atau dari itu mau melanjutkan kuliah ke Jerman, kita kebanyakan kebanyakan program S2 itu tersedia dalam bahasa Inggris juga. Betul sekali. Promosinya kenceng juga kayaknya. Iya. Betul sekali. Karena Gak apa-apa. Mancing, merangkap, udah lu nggak bisa keluar lagi. Iya benar. iya. Iya benar juga. Tadi Marco mau nanya apa? Tadi sempat mau nanya juga kan ya? Sebenarnya bukan nanya sih, gue cuma pengen ngasih tahu sih. Kayak yang gue sebenarnya menurut gue satu kelebihan dari Uni di Indo itu ya, kan kalian yang dari yang gue lihat tuh banyak bisa ikut banyak acara, banyak organisasi gitu kan selama kehidupan kuliah gitu. Dan apa ya, walaupun itu istilahnya tugas, tapi kan bikin kalian jadi makin kenal orang gak sih, jadi makin connected, terus koneksinya makin bagus. Dan satu lagi, sebenarnya di Jerman tuh organisasi-organisasi gitu yang kemahasiswaan itu sebenarnya relatif kurang. Kenapa? Karena kita nggak dipaksa buat ikut. Jadi kalau misalnya ada murid yang nggak mau ikut, nggak apa-apa. Nggak bakal dibilang, oh lu cuman kuliah pulang gitu. Dan maksudmu paksaan gitu. dalam arti kayak kupu-kupu, takut diajak kupu-kupu gitu? Iya, di sini nggak ada ejekan kayak gitu. Dan satu lagi, di Jerman itu kalau misalnya kita lulus kuliah, itu tuh nggak ada upacara atau sama dekan-dekan semua ngumpul gitu, nggak ada. Kita literally cuman dikasih sertifikat nih, lu lulus, oke, terima kasih, pulang. Congrats, udah graduate gitu ya, gitu doang ya. Bahkan kayaknya dia nggak bilang congrats, ya paling cuman selamat nih, silakan, udah. Bahkan gara-gara corona kemarin kayak benar-benar dikirim di kotak pos kita nggak sih? Aku ngelihat story Instagramnya teman-temanku kayak benar-benar bungkusnya bahkan kayak nggak terlalu rapi, nggak spesial gitu, kayak benar-benar pakai yang warna coklat itu amplop warna coklat kayak gitu. Terus di depannya ada alamatnya. Jadi kayak surprise gitu, kayak wah kira-kira apa nih di dalamnya? Ternyata ijazahku, ya udah. Oke. Emang itu yang tradisinya kita aja yang lebay. tapi keren, teman, maksudnya keren. Iya. Jadi memorable gitu ya. Kalau di sini ya bisa merasa kesepian juga sih sebenarnya. Iya sih, emang serunya setelah kita melewati 4 tahun kuliah adalah 4 tahun atau 3 tahun kuliah itu adalah itu ya. Kayak lempar topi. Iya kan, kayak pakai graduation robe gitu kan, terus lempar topi ke atas gitu kan. Betul. Terus keluar dari gedung gue mau nanya teman-teman, disurprise sama teman-teman. Selamat ya, selamat. Oh iya, itu seru tuh. Gue liat di Instagram teman-teman gue kayak ada semprotulation 1/3, 2/3, 3/3. Itu juga aku juga. Wow. Itu apa? Sempro tuh apa sih? Seminar proses seminar ya? Profesi, bukan? Profesi? Oh, seminar profesi ya, iya. Singkat tuh profesi. Jadi kayak itu proposal. Kita salah semua, guys. Astaga. Oh, sama SPK itu apa? Ada yang tahu nggak? SPK. Ini konteksnya apa ya? Enggak, ada S.PK gitu. Kayak spesialis ya? Oh, sarjana praktik kerja. Ternyata. Oh. Itu aku nggak tahu apa. Aku aja yang kuliah di sini nggak tahu. KL apa? Praktek kerja lapangan. Oh, internship. Internship, betul. Di sini juga bisa gitu sih sebenarnya, PKL. Bahkan wajib. Tapi kalau di sana tuh Di sana juga. Nah, kalau di Jerman itu untuk wisuda, kalau kita kan perlu research atau magang kan dengan buat laporan. Kalau di sana tuh emang sama bentuknya, lo harus nge-research sesuatu atau enggak sih? Sama. Kita biasa tuh, kan biasa kalau sebelum skripsi kita cari tema dulu kan ya. Cari temanya tuh bisa 2 jalur sebenarnya, bisa dari universitasnya sendiri, bisa dari perusahaan-perusahaan luar.
misalnya nih sebelum kita skripsi, kalau untuk jurusan gua itu wajib ada PKL, internship. Jadi biasa gue cari keluar ada perusahaan nggak yang mau nerima gua gitu, gajinya dapat gaji gitu, dapat maksimal 600-700 euro per bulan. Itu kerja selama ya minimal 6 bulan sih. Maksudnya kan pengen nyari pengalaman yang banyak gitu. Dan maksimal biasa 2 tahun. Nah, biasa habis kalian internship ini, kalian bisa minta perusahaannya, gue mau bikin skripsi nih. Kalian ada tema enggak gitu kasih gue. Jadi sekalian mumpung lu udah kerja sama perusahaan ini, sekalian minta skripsinya gitu. Kalian bisa juga minta dari profesor. Atau Tapi itu ngikut, jarang iya. banget. Oh iya, jarang Itu- banget itu. Kayak ngikut penelitian dosen kayak gitu. Itu bisa. Tapi kenapa gue bilang susah? Karena kan pasti banyak ya yang minta tema ke dosen. Dan Iya sih. biasa dosen tuh bakal lebih prefer orang-orang yang jadi tutor-tutor gitu. Kayak dia udah kerja di tempat gue di universitas ini dan dia minta tema, gue tahu dia kompeten, ya udah kasih ke dia aja gitu. Iya. Asdos berarti punya peluang lebih gede ya. Iya, benar. Iya, Koneksinya benar. ada, samalah jalur belakang, Jalur kenalan. jalur kenalan. Benar. Emang kalian skripsi dari mana? Perusahaan gitu bisa? Sejauh ini sih kayaknya banyaknya orang ide sendiri. Kalau enggak dia minta apa dari dosennya emang punya proyek-proyek tertentu harus emang dikasih. Kalau enggak paling dari kita magang, terus kita kayak nggak buat laporan magangnya sih untuk ngegantiin skripsinya. Jadi bisa laporan magang itu bisa jadi skripsi. Beberapa bisa, tapi mungkin Pascal bisa menjelaskan yang sepengetahuannya Pascal. Oke, kalau sebetulnya balik lagi ke departemen ya, mungkin karena Bang Bagus ini dari departemen matematika, ya kan, yang risetnya mungkin nggak terlalu banyak kali ya areanya ya. Sedangkan kalau aku kan chemistry ya, jadi kalau chemistry itu bisa tadi minta ke dosen untuk join research gitu kan. Jadi nanti kita buat research-nya dia, kita jadiin skripsi, atau enggak nanti dari tempat magang, kita kerja selama 3 bulan itu, terus kita dapat ide. Misalnya tempat kerja kita magang itu lagi ngembangin produk atau apa, atau lagi riset sesuatu, itu bisa kita angkat juga buat skripsi. Atau sebetulnya tadi benar juga dari Bang Bagus, ide sendiri juga bisa. Misalnya kita selama 6 semester ini belajar apa, terus tiba-tiba ada satu hal yang kayak study case yang menarik gitu loh untuk untuk di research lebih lanjut, itu juga bisa. Di sini Itu enak termasuk deh. yang proposal tadi bukan? Iya, termasuk. Iya. Karena itu langkahnya. Ada tadi 1/1, 1/3, 2/3, 3/3 kan ya? Iya. Jadi kayak abis sempro tuh apa dulu sih? Jangan nanya gue nggak ngikutin begitu kan, sumpah. Iya sih, abis sempro tuh biasanya apa ya? Tempat Apa ya? tuh namanya? Ya biasa abis sempro tuh, kan sempro tuh kayak udah ngenalin skripsinya kalau nggak salah ya. Nah, seminar hasil ya. Nah, Iya, abis tempat itu sih. baru sidang skripsi, habis sidang skripsi baru graduate. Yang terakhir itu yang 3/3 itu udah murni graduate kita. Gitu. Paling Terus yang revisi 1/3 buat itu ini. biasa bisa dilakuin di semester ke 6, 7 gitu ya? Paling 7 ya, mostly 7 sih, Marco. 6 juga ada kok, Oke. tapi beberapa 6 departemen, ya? tergantung Aduh. departemen sih itu kok begitu. Oke. Kayaknya gue kasih tahu ya, gue kalau misalnya kuliah di Jerman, itu pasti at least telat 1 semester, 2 semester. Oke. Benar. Walaupun kuliah kita itu secara aturan tuh sebenarnya cuma 6 semester. Jadi kuliahnya cuma 3 tahun. Tapi kan sebelumnya kita ada 1 tahun penyetaraan nih, jadi hitung-hitungnya sama-sama 4 tahun. Tapi di antara kita lulus sekolah SMA ke penyetaraan itu bisa ada nunggu, mungkin nggak kerasa ya, kayak cuman 3 bulan, 4 bulan, cuman penerimaan ke penyetaraan ini tuh ada ikutin semester-semester kuliah. Jadi misalnya dia cuma menerima pas bulan November, kita lulus SMA kan April, Mei gitu. Jadi kita paling persiapin bahasa, baru nanti terbang ke Jermannya. Jadi ujung-ujungnya telat 1 tahun gitu. Gue sekarang udah lihat-lihat teman-teman gue tuh udah ada yang 1/3, 2/3, gue kayak, gue Kapan lulusnya gitu. Iya, cuman maksudnya kan setiap orang waktunya beda-beda ya. Betul. Gue juga Iya, nggak bisa bilang yang lebih cepat pasti lebih bagus. Iya. Tapi ya gitu aja, cuman ya ada bikin rasa, aduh pengen cepet nih gitu. Pengen cepet ya. Iya, paham sih. Aku juga mau nanya nih.
Eh, kan kalau nggak salah di sana waktu normal lulusnya 4 tahun kan ya? Atau Iya. buat yang apa? Buat yang mungkin lebih berbakat itu 3,5 tahun mungkin. Iya. Heeh. Eh, itu pada apa rata-rata orang pada lulus di apa? Lulus di tenggat waktu 4 atau 3,5 tahun itu enggak? Sepengetahuan gua sih 4 plus sedikit nggak sih biasanya sering? Iya, itu Tergantung tergantung jurusan. Ya kalau misalkan kayak departemen dokter ya. gitu kan juga nggak mungkin 4 tahun. Misalnya kan dia punya apa namanya? Apa sih? Mm-mm. Koas gitu Iya, kan, jadi koas. asisten dokter ya. Iya. Eh, Tapi kalau misalkan pada jadi umumnya ya, mungkin pertanyaannya kayak kalau ada waktu normal lulus, misalnya dokter Hmm, 6 tahun ya, ya itu rata-rata pada lulus dalam waktu segitu nggak? iya, oke. Aku paham pertanyaannya Jose. Jadi ini mungkin Iya ya, ngomongin jurusan yang umum ya, Jose ya. yes. Emang biasanya Heeh. mostly orang 4 tahun tuh biasanya 60-70% tuh lulus 4 tahun. Bahkan Mm-mm. 10% itu bisa yang 3,5, terus sisanya benar-benar kayak ketunda, mungkin ada mata kuliah yang ngulang, atau karena dia sempat sakit sampai harus nunda, sampai harus cuti dulu dia 1 semester gitu. Tapi biasanya setelah telatnya mahasiswa di sini tuh paling nambah 1 semester, dan paling telatnya lagi tuh dua semester gitu. Jadi harusnya kuliah 4 tahun selesai, jadinya 5 tahun gitu. Tapi Dan mostly selesai di 4 tahun. kalau kalau yang udah 5 tahun itu udah bisa dibilang mahasiswa abadi atau enggak? Mahasiswa abadi menurut kalau dulu di termsnya aku di university itu 6 tahun. Setelah 6 tahun masih jadi mahasiswa baru dibilang mahasiswa abadi. Oke. Karena emang batasnya Oh. tuh 6 tahun. iya soalnya Habis 6 untuk beberapa universitas ada batas akhirnya gitu. Lo maksimal boleh kuliah di sini berapa tahun? Untuk beberapa universitas ada. Jadi kita juga gitu sih. Hmm. Kita juga gitu. Oh iya, Kalian emang ada itu dibatasin nggak sampai ada? akhir ya? Iya, kan kita maksimal. Lu nanya IPB atau TU? TU. Aku TU. juga penasaran nih. Oh. Kan kita visa tuh pokoknya lu Oh dikasih iya, waktu visa sama ya. pemerintah. Lu dikasih waktu sama Gara-gara pemerintah visa. Jerman tuh 10 tahun. 10 tahun Tapi buat 10 tahun nyelesain. itu semua studi nggak sih? S1, S2, S3. Setahu Iya, itu. betul. Uh-uh. S1, S2 lu kalau misalnya mau selesai itu dalam waktu 10 tahun. Habis itu lu apapun yang lu lakuin pas itu lu harus drop it. Kalau masa Jadi, visanya habis ya. betul, nggak bakal diperbaruin lagi. Dan kalau misalnya kita kan biasa dikasih visa tuh per 4 tahun gitu. Kan istilahnya dia kasih kita 3 tahun nih. Lu mau lulus tuh tepat waktu 3 tahun. Gua kasih lu 1 tahun lagi lah, 4 lah. Dan sekali kita mau perbaruin, misalnya kita amit-amit telat atau gimana kayak gagal beberapa mata kuliah, dia tuh mau mastiin lu tuh selama 2 tahun 3 tahun terakhir tuh ngapain aja gitu. Nah, di situ tuh ECTS atau apa credit score, pokoknya yang setiap mata kuliah ada poin-poinnya. SKS-nya itu dilihat lu selama 2 semester 3 semester itu udah dikumpulin berapa. Rata-rata tuh mereka expect minimal 1 semester yang harusnya tuh secara aturan 30 SKS, lu minimal 10 lah, minimal 15. Maksudnya biar dia tahu, oh kita tuh sebenarnya benar belajar di sini, nggak cuma numpang visa, nggak cuma numpang nama student, padahal nggak belajar sama sekali. Oke. Di Menarik. IPB itu ada itu nggak sih? Ada kayak, misalnya lu nggak lulus mata kuliah berapa kali, langsung drop out. Oke. Gimana Bang Bagus? belum pernah denger sih kayaknya deh. Begitu kan? Nggak ada ya? Kalau di kita ada drop out, tapi dengan syarat SKS itu di bawah 1,7 GPA-nya di bawah 1,7 gitu. Jadi kalau GPA, jadi kan requirement kita untuk di drop out itu GPA kita benar-benar kurang dari 1,7 gitu. Jadi kalau misalnya ada beberapa mata kuliah yang ngulang tapi setelah diakumulasiin masih 2,3 atau 2,5 itu masih diizinkan untuk lanjut. Gitu. Tapi paling jadinya telat banget ya kalau ngulang banyak ya. Iya. Jadi nunda lulusnya. Berarti tapi ngulangnya tetap berapa kali terserah atau gimana? Sebenarnya sebanyak ya sampai lulus juga boleh sih kayaknya. Tapi kayaknya kalau di Jerman sih tergantung universitas ya. Kalau di TU
itu maksimal 3 kali percobaan, 3 kali ujiannya lah. Lu boleh ambil pelajarannya tuh kayak kapan aja, tapi setiap yang dihitung tuh ujiannya. Kalau udah 3 kali, terus mata kuliah itu nggak lulus misalnya 3 kali itu, ya udah. Itu kan Drop istilahnya out. mata kuliah wajib, drop out. Harus pilih jurusan lain. Oke. Oh, jurusan lain yang nggak ada mata kuliah itu. Betul. Kayak ada contoh kasus nih. Kemarin temen gua ada yang udah semester 5, technical engineering. Mechanical engineering, semester 5. Itu tinggal 1 semester lagi tuh. Terus ada 1 mata kuliah yang dia udah ambil 3 kali, nggak lulus. Akhirnya dia harus pindah jurusan dan mulai dari semester 1 awal. Wow. Iya. Udah. Dulunya dia ambil mechanical engineering, terus pas pulang lagi dia ambil 1 jurusan sama gue. Dan Energi. itu gue kasih tahu itu pasti bikin mental lu down banget sih. Agree. Oh iya, Binder dan juga sih. setauku itu berlaku di seluruh Jerman nggak sih? Jadi kayak Kalau istilahnya, di FH itu tuh aturannya beda. Setahu aku tuh aturan di FH tuh lu punya waktu maksimal 2 tahun atau 2 semester bahkan gue lupa. Cuman dia tuh lebih ke waktu, kalau kita lebih ke pengulangan. bukan maksudku kalau kita gagal, misalnya kita gagal di satu mata kuliah, misalnya katakan kuliah itu matematika kayak gitu. Nah, kita kayak nggak bisa kayak ngeakalin sistem istilahnya, kayak kita pindah universitas terus ngambil jurusan yang sama di universitas itu. Oh. Jadi kayak track record kita bakal ke itu loh, bakal kecatat terus. Jadi di seluruh Jerman kita nggak bisa ngambil mata kuliah yang ada matematikanya. Benar. Setauku kayak gitu. Jadi makanya di awal-awal semester tuh semua kan TU ya, Technical University. Kita pasti belajar banyak kan matematika, fisika gitu. Dan kalau misalnya di bagian awal-awal semester kita tuh dapat namanya analisis sama algebra linear. Itu kalau misalnya lu mata kuliah itu nggak lulus, lu kemungkinan harus ganti jurusan, ganti haluan full. Lu mau belajar kedokteran, Nggak bisa mau teknik belajar lagi. ekonomi, iya, lu teknik apapun itu pasti nggak bisa. Oke. Jadi agak mencekam, cuman kedengarannya serem, cuman ya yang penting lulus. Dan kita nggak main average-averagean, kayak average lu terserah mau berapa, yang penting semua ulangan lu lulus gitu. Oke. Saya grades doesn't matter ya. Yang penting Iya. lulus ya nggak sih? Maksudnya Betul. survive aja udah syukur. Betul, Iya, itu yang harusnya benar. sebetulnya mindset yang kita orang Indonesia tuh punya gitu loh. Di luar sana aja, orang-orang kita aja udah berjuang kayak kalian gitu loh. Kayak misalnya, we don't need apa sih kayak solid A gitu loh untuk kayak lulus dari Jerman ya nggak sih? Jadi Soalnya kayak nggak semua orang bisa bagus di semua pelajaran juga sih. betul gitu loh. Emang orang kita aja yang cenderung perfeksionis ya. Bahkan orang Indonesia di luar pun juga gitu, kompetitif banget gitu ya. Kan katanya kalau nggak dapat A, Ya, makan gua. sebenarnya di sini kompetitif enggak sih. Ada beberapa orang yang mungkin emang bawaannya kompetitif. Jadi walaupun satu jurusan, satu angkatan tuh adalah pokoknya bagi PR nggak mau segala macam. Cuman rata-rata pasti ngebantu kok. Lu bisa kita biasa ada grup gede gitu, kayak satu jurusan dari umur 30, 35 sampai yang paling baru masuk tuh lu bebas mau nanya apa aja di situ, kayak so. Lagi pula mata kuliahnya nggak berubah, jadi tanya-tanya aja gitu. Nggak ada segan-seganan, lu manggil nama, manggil koko, cici, abang, ade, terserah. Alright, gila, thank you banget. Nih maksudnya kayak mungkin untuk pendengar-pendengar yang dengar podcast ini nantinya, kita udah dapat gambaran banget nih dari teman-teman kita yang di Jerman gitu kan ya. Tapi aku mau nanyain one last question ini ya, untuk supaya kita bisa nge-wrap up semua tentang penasaran. Ada satu hal yang belum kita tanya nih. Dari Jose sama Marco ini, kalian itu kuliah di Jerman itu by scholarship atau dari apa? Academic agency gimana gitu? Itu aja pertanyaan terakhir. Mungkin dari aku dulu atau dari Marco dulu atau boleh bebas. Kamu dulu aja. Oke, jadi dari aku dulu ya. Jadi untuk beasiswa S1 sendiri itu jarang ya. Kalau nggak salah, tapi kemarin LPDP kalau nggak salah buka scholarship untuk S1. Tapi aku nggak tahu detailnya gimana.
mungkin bisa ke website LPDP-nya sendiri. Tapi kalau dari zamanku dulu 2018 aku ke Jerman, itu untuk S1 sendiri itu nggak ada beasiswa. Nah, tapi ada big if-nya di sini, ada tapinya. Tapi kuliah di Jerman sendiri itu sebenarnya udah gratis tuition fee. Jadi dan itu berlaku untuk semua orang. Jadi orang Jerman sendiri dapat tuition fee gratis, sama kita sendiri orang-orang pelajar internasional sendiri dapat tuition fee gratis. Dan satu-satunya yang kita bayar di sini itu adalah semester by track atau istilahnya biaya transportasi untuk ngecetak kartu pelajar kita. Jadi gini deh kita ceritanya. Jadi waktu kita daftar itu kita kayak istilahnya imatrikulasi atau kayak masuk ke universitas, itu kita dikasih kartu. Kartu itu kartu pelajar itu kita bisa pakai untuk transportasi di regio kita itu. Dan per semester itu harganya kalau di wilayah Berlin 300 ya kalau nggak salah, 310. Dan itu aja. Jadi untuk 310 euro itu sekitar 5 juta, 5.600.000, 5.300.000, tergantung kurs, pokoknya fleksibel. Jadi sebenarnya kayak syarat entry-nya ke Universitas Jerman sebenarnya itu aja. Jadi kalau kamu udah dapat prasyarat nilai bagus, terus udah nyelesain juga penyetaraan, terus kalau keterima di universitas, sebenarnya biaya yang harus kita tanggung sendiri tanpa scholarship itu benar-benar cuman 5 juta itu per semester. Oke. Jadi secara singkat, dikit, aku dibiayai sendiri. Aku biaya sendiri, gitu aja sih. Self funded ya, oke. Oke, dari Marco. Sebenarnya yang gue tahu tuh kemarin si LPDP baru kerja sama Kemendikbud ya buat bikin scholarship S1 ke Jerman. Jadi yang gue baru tahu itu tuh ini baru banget. Jadi harusnya tuh belum ada yang nyampe ke sini berdasarkan beasiswa LPDP. Tapi bener kata Ose, sebenarnya kuliah di sini tuh nggak semahal misalnya kita di Aussie atau di USA itu. Kalau Aussie kan bisa nyampe berapa ratus juta per semester gitu. Kalau di sini bener cuma 300, dan itu pun sebenarnya kita 100 itu buat bayar administrasi, 200 itu kita buat bayar transportasi. Jadi kita di sini udah per semester kita udah ada harga persisnya buat transportasi umum gitu. Dan itu tuh harganya kemungkinan besar nggak bakal berubah selama dari masuk sampai selesai kuliah. Tapi beberapa biaya lain yang paling perlu dimention itu asuransi. Di sini tuh kalau misalnya mau kuliah di universitas yang punya negara, yang harganya miring ini 300 euro per semester ini, kita wajib punya asuransi yang diakuin oleh negara. Biasa tuh ada beberapa merek kayak TK, Technische Krankenkasse, terus ada AOK. Itu dua itu harganya bisa sampai 100 euro per bulan. Jadi biaya wajibnya itu 300 ditambah 100 asuransi. Nah, kalau misalnya harga-harga tempat tinggal itu tuh tergantung kalian tinggal di mana, tapi lembaga pendidikan sini juga menyediakan tempat buat kita tinggal. Jadi namanya STW, Studentenwerk, itu tuh mereka lembaga yang bertanggung jawab buat handle, buat take care semua yang berurusan tentang student. Harga-harga tempat tinggal kayak gini tuh lu bisa agak variatif sih, tergantung jenis kamarnya ya. Tapi ada yang dari 160 euro per bulan sampai ada yang 300. Tapi 300 biasa lu udah dapat apartemen sendiri, kamar mandi sendiri gitu. Kalau yang murah banget tuh biasa satu apartemen sharing sama 2 orang lain. Kamar mandi sharing dan dapur sharing 3 orang sih. Jadi total kalau misalnya dirangkum lah ya, ditambah mungkin beberapa kali makan keluar gitu, terus beli belanja supermarket, bisa 800 lah, 800-700 euro per bulan. Itu biaya hidup di sini sebenarnya. Oke, mantep. Memang kalian di IPB berapa sih biaya per bulan kalau gue boleh tahu? Misalnya kosan atau makan di luar sama teman kayak iya. Range-nya berarti untuk
untuk biaya per semester dulu ya, untuk tuition fee-nya itu kita range-nya mulai dari 0 ya, ada yang 0 ya bahkan ya, sesuai keringanannya. Jadi dari yang gratis sampai 13 juta deh kalau nggak salah. Itu. Terus untuk tempat itu asrama kita bayar sekitar 1,5 juta itu udah untuk setahun. Tapi setelah itu kita untuk tahun kedua, 3, 4-nya itu kita nggak dikasih privilege untuk itu. Nah, kita suruh cari tempat kos sendiri dari range yang mungkin setahunnya itu kalau bareng teman-teman tuh satu orangnya 2 juta, 3 juta ya Bang, bagus ya? Iya. Kalau Iya kan? Tapi setahun ya itu? Setahun untuk tempat tinggal. Untuk tempat tinggal ya. Wow. Terus untuk makan-makan tuh udah bervariasi deh, tergantung kita nongkrong di mana kan. Kalau mau nyari di tempat yang sederhana pasti nggak mungkin seberat orang-orang yang main ke mall kan atau ke restoran gitu kan. Gitu aja sih. Ya sekali makannya 10.000 atau 50.000 tergantung orang-orang. Iya tergantung orang-orang betul. Kalau tempat tinggal juga sih kayak ada yang dari 2 juta bisa, ada yang sampai 8 juta juga ada sebenarnya kalau misalnya setahun. Tergantung orang. Setahun ya itu. Iya setahun. Tapi setahun. Seringnya setahun gitu kan, soalnya kan kalau di Indonesia juga mereka kayak nggak mau rugi gitu loh, nggak mau per bulan. Iya. Nyari tenant. Jadi mereka tuh pengen mastiin lu di situ lama gitu ya. Iya betul banget. Oke, turns out kayak times kita up ya. a little bit overtime, tapi nggak apa-apa. Thank you banget teman-teman dari Berlin, Kak Jose lagi maksudnya, Jose dan Marco. Thank you for your time ya. Thank you juga, informasinya mantap banget. Asik ngobrolnya. Iya asik. Aku juga looking forward untuk ngobrol selanjutnya nih ya sebetulnya kalau ada waktu. Ada ya, sih. Kita adakan saja nggak sih? Iya. Dibuat ada aja. Dibuat ada aja kalau nggak ada waktu. Oke. Abis ini kita abis recording juga boleh. Oke. Iya. Alright. Jadi ini biar kita formal sedikit. Ini aku tutup dulu. Terima kasih teman-teman dari KMKI Berlin. Kami sekeluarga Kemaki mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya. Terima kasih sudah ingin menjadi narasumber di Origami, obrolan ringan bersama Kemaki. Terima kasih. Thank you. Ada pesan sponsor. Sampai mungkin. Jumpa. Bincang-bincang seru di Origami, obrolan ringan bersama Kemaki.